Nah, untuk 2026 di sini kebetulan skornya seri ya, 1-1 antara Barcelona dan juga Real Madrid gitu ya. Sepertinya 2026 akan semakin sengit ya. Madrid versus Barca itu terakhir 5-2. Ya, El Clasico memang selalu keren lah ya, selalu sengit. Dari dulu kita juga udah tahu semua Madrid versus Barca itu pasti menyajikan sebuah tontonan yang sangat berkualitas gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba memprediksi siapa pemenang dan juga berapa skornya menggunakan algoritma machine learning yang bernama Random Forest. Ya, meski ini temanya tuh masih prediksi ya, jadi belum sepenuhnya benar, ini hanya iseng-iseng aja kita akan coba buat untuk prediksi kira-kira di tahun sekian siapa yang menang dan skornya berapa. Nah, ya mungkin kita akan coba melakukan data-data iseng aja ya. Di sini saya sudah buat bentuknya CSV ya, dari tahun, pemenang sama goal timnya. Kalau misalnya ada yang salah, koreksi ya, mohon maaf karena saya juga tidak begitu mengikuti dari tahun 19-an gitu ya. Langsung saja kita akan mulai mengcoding. Nah, data yang tadi kita perlu lakukan pengkondisian ataupun kita lakukan pre-processing pada data tersebut. Nah, by the way di sini sudah pasti kita menggunakan Python dan juga library pendukungnya gitu ya. Di sini kita akan coba import library terlebih dahulu, yaitu Panda ya, untuk mengolah file ya. Tadi kan kita telah memasukkan data kita ke dalam format CSV, kita akan panggil Panda. Kemudian karena kita cuma punya satu file CSV ya, jadi kita harus bagi itu datanya menjadi data train dan juga data test menggunakan dari library scikit-learn, model selection, train, test, split. Nah, kemudian di sini kita import juga untuk random forest classifier dan juga random forest regressor. Untuk classifier itu buat mengklasifikasi pemenangnya siapa ataupun seri. Kemudian untuk regresornya itu untuk memprediksi ini skornya kira-kira berapa sih gitu. Kemudian untuk metriknya sendiri untuk mengukur akurasi dari model yang telah kita buat. Kemudian terakhir ini standard scalar, yaitu untuk membantu kita memproses data. Nah, selanjutnya di sini kita akan melakukan data pre-processing. By the way, di sini kita perlu running dulu ya. Oke, kemudian di sini saya sudah import untuk library-nya. Bukan library, sorry, datasetnya ya. Dataset Barca versus Madrid results CSV. Kemudian di sini kita baca, kemudian di sini kita asumsikan kalau misalnya Barcelona itu 0, Real Madrid 1, imbang jadi 2. Habis itu di sini kita ambil ya pemenang encoded, kemudian pemenang sama dengan itu dimasukin satu persatu. Kemudian di sini kita different antara selisih antara gol Barca dan juga Madrid di suatu pertandingan tersebut. Baru kemudian di sini kita fit transform, kemudian di sini baru nih kita bagi datanya antara data train dan juga data test seperti itu. Di sini kita coba running dulu untuk kodenya. Barulah di sini kita akan ngetrain model random forest tersebut gitu ya. Nah, jadi buat yang belum tahu ataupun mungkin baru kenal nih ya, random forest itu sekumpulan dari decision tree, teman-teman. Kalau decision tree itu kan pohon keputusan yang kayak gini nih. Nah, jadi dia tuh akan mengklasifikasikan berdasarkan kondisi-kondisi yang telah kita tentukan. Nah, kalau random forest dia itu sekumpulan dari decision tree itu sendiri. Jadi ujung dari pohon keputusan tadi itu akan dikalkulasikan lagi. Itulah sebabnya random forest ini bisa menangani tas-tas yang lebih kompleks gitu dibanding dengan decision tree. Ya, pasti ada kelebihan kekurangannya lah. Kayak misalnya rawan overfitting, underfitting dan lain-lain. Gitu ya. Nah, di sini kita panggil dulu untuk classifiernya gitu ya. Kemudian di sini kita masukkan beberapa parameter gitu ya, seperti n estimator, kemudian max deep dan juga random state. Nah, ini udah umum lah ya, random state kita setting ke 42 saja yang umumnya. Baru di sini untuk classifiernya kita lakukan training dengan memasukkan data train yang tadi udah kita bagi ya dengan data target untuk si pemenangnya gitu. Kira-kira siapa yang menang, siapa yang imbang gitu. Kemudian untuk prediksi gitu ya, kita menggunakan random forest regressor, teman-teman ya. Kemudian di sini kita masukkan lagi parameter-parameter yang kita butuhkan. Untuk estimatornya di sini kita pakai 100, max 10. Begitu juga dengan random set-nya 42. Kemudian kita masukkan lagi untuk X-train dan juga Y-train untuk si scoring itu sendiri.
Kemudian kita fit ya, kita latih model kita. Jadi sekarang kita punya 2 model di sini buat klasifikasi siapa menangnya. Kemudian model yang kedua itu buat memprediksi nih kira-kira skornya berapa sih gitu ya. Baru di sini kita predikan masukkan untuk si X-test-nya. Nah, untuk skor accuracy di sini kita pakai accuracy score. Untuk mengukur loss-nya ataupun error ya, di sini kita pakai mean absolute error. Nah, kita akan coba eksekusi kodenya. Oke. Nah, di sini untuk skor akurasinya 0,5, untuk loss-nya itu 0,5 juga. Artinya apa? Artinya model kita ini 50-50 ya. Jadi 50-50 nih. Loh, kenapa bisa gitu, Bang? Kenapa enggak akurasinya 0,9 ataupun 1 itu? Ya, itu tergantung dari seberapa besar model kita itu. Maksudnya dataset juga mempengaruhi ya, teman-teman. Semakin banyak dataset yang kita punya, maka model kita akan semakin akurat seperti itu. Nah, kenapa di sini hanya 0,5? Nah, itu mungkin akan ada efeknya dengan si dataset kita, karena datasetnya ya saya ambil tadi dari tahun 1970 aja gitu. Ya mungkin kalau kita ambil dari tahun sebelum Masehi gitu mungkin udah tanding kan. Anggap saja seperti itu ya. Itu mungkin dapat meningkatkan akurasi dari model random forest kita seperti itu. Oke, tidak masalah. Kemudian kita di sini akan melakukan uji coba ya, teman-teman. Nah, di sini kita seleksi berdasarkan tahun ya. Kira-kira pada tahun 2026 siapa yang menang dan selisihnya, bukan selisih, skornya berapa gitu ya. Nah, di sini kita masukkan tahunnya aja sebagai contoh, di sini 2026. Kira-kira yang bakal menang dan skornya berapa itu gimana ya? Coba kita eksekusi. Oke, kita tunggu kira-kira siapa yang menang ya. Ups. Sebentar. Visual Studio Code saya agak ngebug. Nah, sorry teman-teman. Maklum laptopnya agak kurang ya, agak lama. Nah, untuk 2026 di sini kebetulan skornya seri ya, 1-1 antara Barcelona dan juga Real Madrid gitu ya. Ya, sepertinya 2026 akan semakin sengit ya. Begitu juga dengan keluar masuk pemain yang mungkin kita belum bisa gambarkan ke depan akan seperti apa panasnya itu ya. Kemudian kalau di tahun 2029 kira-kira itu udah berapa ya skornya? Oh, 2029 seri juga gitu. Mungkin kalau semisal kita coba ke tahun 2045 di Indonesia emas. Oh, seri juga rupanya teman-teman. Kalau semisal kita throwback gitu ya, mau mundur ke 1968, kira-kira model kita bisa menangani itu nggak ya? Oh, bisa guys. Seri 00 1945 gitu. Sebenarnya nih agak ngaco juga sih, seri juga ya. Jadi memang variasi jawaban yang diprediksi oleh model kita, contohnya tadi 2026, itu sangat bergantung dengan datasetnya. Semakin variatif datasetnya, maka model kita akan semakin akurat. Dan untuk penanganan ataupun membaca dari segi memprediksi modelnya, itu lagi-lagi tergantung juga dengan pemilihan modelnya. Di sini kita gunakan implementasi dari random forest yang simpel-simpel aja. Mungkin ketika teman-teman ingin melakukan prediksi lebih mendalam, kita bisa menggunakan namanya neural network ataupun algoritma-algoritma lainnya. Seperti itu ya. Gimana nyatanya kita akan tonton saja gitu ya di televisi ataupun Netflix. Netflix sih kalau gitu. Di ya pokoknya siaran-siaran dari channel sepak bola luar negeri. Gimana pun hasilnya, itulah yang terbaik. Kita terus dukung tim jagoan kita ya. Oke, mungkin segitu dulu untuk ya iseng-iseng kita coba model algoritma random forest. Mungkin ketika teman-teman mungkin mulai tertarik ataupun ada suatu hal yang ditanyakan, boleh langsung aja komentar di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.